Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Mukmin dengan NIM 1801110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari isi jurnal yang telah saya resum, lalu saya buat PowerPoint, di mana judulnya itu adalah Effect of Vibration on Rock and Fluid Properties on Seeking the Vibroseismic Technology Mechanism. Kita langsung masuk ke abstrak saja, di mana makalah ini tuh merupakan hasil studi laboratorium untuk menyelidiki perubahan sifat batuan dan fluida yang sesuai dengan parameter vibroseismik. Yang paling penting yaitu frekuensi dan amplitudo. Percobaan ini tuh dilakukan untuk mendapatkan porositas, permeabilitas, tekanan kapiler, titik akhir permeabilitas relatif, saturasi minyak sisa yang mewakili sifat batuan, dan viskositas minyak yang mewakili sifat fluida. Dari ini hasil studi laboratorium pada core sintetik menunjukkan bahwa stimulasi vibrasi dapat meningkatkan porositas hingga 15,3% dan permeabilitas absolut hingga 2,2%, lalu menurunkan saturasi minyak sisa hingga 53,6%, menurunkan saturasi water yang tak tereduksi atau menurunkan tekanan kapiler itu hingga 25%, lalu meningkatkan titik akhir permeabilitas relatif hingga 73%, dan yang terakhir itu meningkatkan titik akhir permeabilitas relatif water hingga 76%. Lanjut ke introduction. Sebagai metode alternatif untuk meningkatkan perolehan minyak, teknologi vibroseismik ini menggunakan prinsip-prinsip stimulasi getaran menggunakan gelombang seismik pada formasi minyak dari permukaan, di mana ketika pemulihan primer suatu lapangan berada pada nilai akhir yang sama, water flooding atau IOR seperti stem flooding, gas flooding, polymer flooding, dan chemical flooding sangat dibutuhkan untuk menjadi pilihan dalam meningkatkan perolehan minyak. Namun semua teknik pemulihan minyak itu membutuhkan investasi atau membutuhkan modal yang cukup besar. Sebagai metode alternatif untuk meningkatkan perolehan minyak, teknologi vibroseismik ini menggunakan prinsip-prinsip stimulasi getaran dengan gelombang seismik pada formasi minyak di permukaan. Cara yang relatif sederhana dan murah mungkin menjadi poin pentingnya, namun penjelasan mekanismenya juga masih belum jelas. Teknologi vibroseismik ini baru-baru diperkenalkan di Indonesia, bahkan beberapa bidang yang sedang dalam tahap evaluasi kinerja. Selanjutnya itu masuk ke literatur studi, di mana hasil studi pengaruh struktur media berpori pada gelombang propagasi dalam media berpori yang jenuh fluida, dan memperkenalkan deskripsi parameter ganda dari struktur media berpori, yaitu porositas volume dan parameter permeabilitas struktural atau parameter struktur, di mana hasil penelitian menunjukkan kecepatan fase gelombang semakin besar dengan bertambahnya frekuensi gelombang. Struktur medium menyebabkan dispersi yang lebih kuat untuk frekuensinya yang lebih rendah. Gelombang permukaan tidak sensitif terhadap struktur medium. Perilaku perubahan porositas yang diprediksi sehubungan dengan frekuensi menunjukkan bahwa puncak tertinggi resonansi porositas itu terjadi pada frekuensi rendah, yaitu 80 Hz, yang sesuai dengan rentan frekuensi yang tidak
rentan frekuensi yang sesuai untuk stimulasi lapangan dan percobaan laboratorium. Kita lanjut ke metodologi, di mana percobaan laboratorium itu dimulai dengan percobaan inti sintetis. Studi laboratorium ini tuh menggunakan inti sintetis itu yang dibuat dari ukuran butir batu pasir yang berbeda-beda dengan jumlah semen yang berbeda, hingga di sini itu dapat memiliki nilai porositas dan permeabilitas yang bervariasi berbeda-beda. Eksperimen inti sintetis ini dimaksudkan untuk mencakup variasi frekuensi dan amplitudo, karena kita dapat membuat properti inti yang serupa atau mirip. Nah, untuk gambar di bawah ini adalah contoh gambaran prosedur dari prosedur metodologinya, di mana yang pertama itu kita mempersiapkan core intinya, sampelnya, lalu dihitung dimensinya, lalu dibersihkan, dikeringkan hingga jenuh. Lalu selanjutnya itu diukur. Yang diukur itu apa? Porositas, permeabilitas, dan saturasi oilnya. Tapi itu diukur waktu sebelum vibrasi. Nah, selanjutnya itu dipersiapkan lagi sampelnya. Sampel intinya itu, core intinya itu dipersiapkan lagi, lalu dibersihkan lagi hingga jenuh. Selanjutnya itu diukur lagi, sama seperti yang tadi, di mana yang diukur itu adalah porositas, permeabilitas, dan saturasi oilnya. Tapi yang diukur ini setelah bergetar, jadi ada pengukuran awal dan pengukuran akhir, before after gitu ya. Selanjutnya itu ada hasil. Nah, di hasil penelitian laboratorium pada core sintetik yang terbuat dari kerikil dengan ukuran butir yang memiliki porositas antara 13% sampai 30%, dan permeabilitasnya itu antara 1600 milidarsi sampai 2500 milidarsi. Itu menunjukkan bahwa frekuensi getaran lebih berpengaruh daripada amplitudo. Dari hasil studi laboratorium di lapangan inti itu membuktikan keberhasilan teknologi stimulasi getaran dengan perlahan dalam memilih frekuensi yang optimal, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang mekanisme teknologi vibroseismik. Stimulasi getaran dalam hal frekuensi dan amplitude itu dapat meningkatkan, yang pertama itu porositas. Porositasnya itu bisa ditingkatkan hingga 15,3%, dan dapat juga meningkatkan permeabilitas absolut hingga 2,2%. Nah, selanjutnya itu, di sini kita bisa lihat, di sini ada dua gambaran grafik, di mana gambaran grafik yang pertama itu adalah gambaran pengaruh frekuensi pada porositas inti sintetis, dan yang gambar kedua itu adalah pengaruh frekuensi pada amplitudo inti sintetis. Di mana di sini itu menunjukkan bahwa perubahan porositas itu sehubungan dengan amplitudo dan frekuensi, di mana masing-masing dari sampel inti itu mewakili seluruh sampel inti. Pertama, kita dapat melihat secara umum bahwa frekuensi lebih mempengaruhi perubahan sifat batuan daripada amplitudo. Yang kedua, respon sifat batuan terhadap frekuensi menunjukkan nilai optimum di mana di bawah atau di atas dari hasil yang maksimal. Selain itu, mungkin perilaku sinusoidal itu akan muncul jika frekuensinya terus ditingkatkan. Jadi maksudnya itu, kalau frekuensinya terus dinaikkan, perilaku sinusoidal ini akan muncul gitu. Jadi di sisi lain, amplitudo itu memiliki nilai maksimum di mana getaran tidak terlalu berpengaruh. Dengan demikian, efek amplitudo itu tidak dibahas lagi lebih lanjut di jurnal ini.
karena di sini tuh hanya menggunakan nilai maksimum. Lalu selanjutnya itu adalah kesimpulannya, di mana ada dua kategori mekanisme efek getaran pada sifat batuan. Dan yang pertama itu ada mekanisme yang terkait dengan sifat batuan minyak, seperti pelepasan tetesan minyak dan penggabungan tetesan minyak dan perubahan keterbasahan yang mewakili kurang lebih mekanisme tinjauan literatur. Dan yang kedua itu mekanisme yang berkaitan dengan struktur pori yang cenderung pada jurnal ini. Namun sesuai dengan percobaan lapangan, di sini mereka dapat percaya bahwa hipotesis mereka itu menjadi lebih realistis karena pembesaran fisik porositas dan kemungkinan penyumbatan tanah liat. Partikel halus tampaknya mengendalikan kinerja aliran fluida. Nah, untuk kesimpulannya hanya itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.